Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini ketemu lagi di kelas matematika untuk minggu ini ya. Nah, minggu ini kita masih akan membahas tentang persamaan kuadrat. Yang dua pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas persamaan kuadrat itu seperti apa, terus habis itu sifat-sifatnya kayak apa, ciri-cirinya, terus habis itu bagaimana cara memfaktorkannya ya. Sudah ya. Kemarin pertemuan yang hari Selasa kita juga sudah belajar soal apa namanya, soal cerita, contoh-contoh soal cerita. Nah, di bukunya teman-teman banyak sekali soal cerita, boleh misalkan dikerjakan. Kalau masih kurang, di internet lebih banyak lagi nanti soal-soal, misalkan soal-soal UAN atau apa. Coba aja lihat-lihat kalau nganggur-nganggur ya. Kalau misalkan nggak sibuk. Kalau sibuk ya nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama di kelas aja. Nah, pada pertemuan kali ini materi kita yang terakhir untuk persamaan kuadrat. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Semester kemarin kan teman-teman juga sudah pernah kok menggambar-gambar kayak gini. Hanya saja semester kemarin yang digambar adalah grafik fungsi persamaan linier. Jadi nggak ada pangkatnya, nggak X pangkat 2. Sekarang kita akan belajar menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Nah, ini di bukunya teman-teman, ini ada contoh. Kayaknya dari soal cerita gitu, tapi lo nggak kelihatan ya. Saya cut soal ceritanya. Yang jelas sekarang yang kita tahu adalah kita punya fungsi kuadrat ini. Y sama dengan fx, apa ini? Y sama dengan fx dalam kurung akar 20 per 4 pi x kuadrat. Nah, kalau misalkan dari persamaan kuadrat yang ini teman-teman, berarti nilai A-nya berapa? Coba, berarti nilai A-nya adalah, ingat-ingat pelajaran yang kemarin, kalau misalkan saya punya persamaan kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan dalam kurung akar 20 per 4 pi X kuadrat. Kira-kira A-nya sama dengan berapa? Ini pasti bingung. Sama dengan 1. Ayo yang lain. Nggak ada lagi. Nah, coba sih kita ingat-ingat lagi ya ke pelajaran yang lalu. Akar 20 per 4. Kalau kok minggu lalu sih, pertemuan yang kemarin kita kan sudah belajar. Kalau misalkan persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini kan ya, AX plus BX plus C kan ya. A itu yang di depannya X kuadrat, B itu yang di depannya X, C itu yang nggak punya X sama sekali. Ya, oke ya, ingat ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi. Loh, slide bro. Nah, coba dari persamaan ini Fx sama dengan dalam kurung akar 20 per 4 pi. Kira-kira ini kan x kuadratnya kan kita punya di sini kan ya. Nah, terus nilai A-nya berarti berapa? Berarti nilai A-nya adalah akar 20 per 4 pi. Gak usah bingung ya teman-teman ya. Ini pi, aduh. Gak usah bingung, maksud saya kalau misalkan angka yang di depannya x kuadrat itu nggak selalu yang kayak 2, 3, 5. Maksudnya nggak selalu yang gampang-gampang. Bisa aja yang kayak gini, akar 20 per 4. Itu kan juga sebenarnya bilangan kan, ada nilainya. Nah, jadi nggak usah bingung. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pi ini apa sih maksudnya pi ini? Pi yang ada di sini ini apa sih maksudnya pi? Ini simbol 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 dari tulisan Yunani kalau seingat saya. Itu bacanya pi. Nah, ada yang tahu nggak pi ini apa? Atau besarnya berapa? Ada kaitannya dengan diameter.
Ayo yang lain. Terus nilai pi itu berapa? Waalaikumsalam Mbak Fuada, selamat bergabung. Nah, yuk, pi ini apa? Yuk. Pi ini, kalau misalkan teman-teman nanti, tapi ini masih nanti belajar lingkaran-lingkaran. Belajar lingkaran-lingkaran, nanti akan ketemu rumus. Pi R kuadrat. Nah, ini adalah luas lingkaran. Ini nggak masuk di ujian ya untuk sekarang ya. Ini adalah luasnya lingkaran. Nah, pi ini apa sih? Pi itu nilainya bisa 22/7. Kalau misalkan kita pakainya bilangan pecahannya seperti itu, kalau misalkan kita jadikan desimal, pi ini 3,14, nggak tahu saya terusnya berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman mencoba ya 22 dibagi dengan 7 ya. 22/7. Ini nanti nilainya nggak akan habis. Nggak akan pernah habis. Maksudnya apa? Misalkan saya tulis 3 ya. 3 kali 7 dia 21 kan? Dikurangi. Ini 10. Di sini dikasih koma. 1. Ini gini. Terus ini 30. Di sini berarti 4. 4 kali 7 28. Terus ini 20. Balik lagi deh. Ini 2. Nah, dan seterusnya. Ya, di belakang komanya dia tidak akan pernah berhenti. Jadi, kalau misalkan nggak percaya, coba dibuktikan. Walaupun habis papan tulis, walaupun itu nanti dijejer dari Taiwan ke Indonesia, sepanjang itu nggak akan pernah habis nanti angkanya. Nah, makanya kalau misalkan kita menulis ya, kalau misalkan kita gunakan biasanya kita bisa pakai yang 22/7 atau bisa kita pakai 3,14. Jadi kita pakai dua angka di belakang koma. Sampai hari raya tahun depan juga nggak habis nanti buat sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh nggak tahu kenapa persamaannya tuh ada pi-nya. Nah, ini ada pi-nya. Oke, A-nya adalah akar 20/4 pi. Kalau B-nya berapa B-nya? Ayo, B-nya sama dengan berapa? X kuadrat sama dengan 1. Kok bisa? Ayo. Tadi kan kita punya persamaan ini kan ya. Persamaannya yang saya garis biru itu. Saya kotain aja deh. Mana kotaknya? Nah, persamaan itu, aduh, persamaannya itu adalah ini. Nah, kita sudah tahu bahwa salah. Tunggu. X-nya nggak masuk kotak sih. Nah, kita sudah tahu bahwa A-nya adalah yang di depannya X kuadrat ya, berarti akar 20/4 pi. Nah, kalau B-nya berapa? Ayo. Loh, B-nya tadi kalau B itu kan, kalau A itu kan di depannya X kuadrat ya. Kalau B kan di depannya X. Ini ada nggak ini yang di depannya X? X-nya sendiri ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Jadi ini cuman bentuk persamaan kuadratnya hanya begini saja. Y sama dengan AX kuadrat. Apa boleh begitu? Boleh.
boleh-boleh saja. Loh, Mbak Siti Nurjana. Jadi B-nya sama dengan 0, begitu juga C-nya, dia juga sama dengan 0. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kalau itu sudah tahu, ini saya cuma nanya aja kok. Oh iya Mbak Fatma, selamat bergabung. Oke, terus habis itu kalau misalkan sekarang kita ingin menggambarkan persamaan kuadrat, ya, apa grafiknya, berarti yang seperti dulu pernah kita lakukan itu. Jadi kita ngetes, kita cari nilai X-nya, biasanya ini sudah ditentukan oleh soal, atau kalau enggak ya kita bikin sendiri nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu adalah ini. Nilai X-nya ini apa sih teman-teman? Kita kan sudah pernah belajar fungsi. Sudah pernah belajar fungsi. Nah, nilai X-nya ini berarti daerah hasil atau daerah asal? Kalau menurut teman-teman. Nanti kan nilai X ini akan kita masukkan ke persamaan, terus dia akan menghasilkan Y itu kan. Nah, kira-kira nilai X ini daerah hasil atau daerah asal? Daerah asal ya. Kalau gitu daerah hasilnya adalah yang Y. Jadi, kalau misalkan yang kita masukkan misalkan 0, 1, 2, 3, 4, yang kita masukkan ke fungsi itu kan inputnya ya. Berarti itu daerah asalnya. Yang dihasilkan oleh fungsi itu adalah daerah hasilnya. Yang fx itu, yang Y pokoknya hasilnya. Nah, terus setelah kita tahu X-nya, ini kayaknya dari soal X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 0-nya kita masukkan ke persamaan. Ini kita masukkan ke sini. Semuanya lah ini pokoknya. Coba ya kita coba yang 0. Kalau misalkan saya punya fx, x-nya 0, jadi semua nilai x pada persamaan saya ganti 0. Berapapun yang ada di dalam kurung, pada akhirnya saya kalikan 0 kuadrat kan, hasilnya sama dengan 0. Pasti ya, kalau yang 0 ya. Nah, kalau yang 1 semua deh. Kalau yang 1 bagaimana yang 1? Kalau misalkan x-nya saya ganti 1, berarti saya mencari f1, berarti semua nilai x di dalam persamaan saya ganti dengan 1. Ini akar 20 per 4 dikalikan pi tadi itu ya nilainya 3,14 atau pakai 22/7 boleh. Terus habis itu dikalikan x kuadratnya adalah 1 kuadrat. Dihitung pakai kalkulator, seret, hasilnya adalah ini. 3,51 saya malah hitung. Nah, demikian sampai kita dapat 2, sampai kita dapat nih hasilnya kalau 3 kita masukkan dapat ini, dapat ini. Teman-teman ngerti ya? Gimana kok dapat tabel itu? Ngerti kan ya? Jadi semua nilai X yang ditentukan dalam soal, kita masukkan ke fungsi kuadratnya. Terus kita akan punya nilai Y. Jadi sekarang kita punya daerah asal, kita punya daerah hasil. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita punya koordinat kan di sini. Nah, yang ini berarti koordinatnya adalah 0,0. Yang sebelahnya berarti saya punya koordinat 1 sama saya bikin titik koma ya yang tengah ya. Soalnya ini belakangnya koma. 3,51. Terus yang sebelahnya saya punya 2,14,04. Yang sebelahnya saya punya 3,316, 31,6 ini dan seterusnya. Kalau kita sudah punya titik-titik koordinat, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah punya titik-titik koordinat, berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Ayo. Apa? Dikasih titik dulu, terus kita hubungkan. Ya, ingat yang X harus ditulis di sumbu X, yang Y ditulisnya di sumbu Y. Nah, coba kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah 0,0 ya. Ini kan ya berarti X-nya 0, Y-nya 0. 0 sama 0 yang berarti di sini.
Terus sekarang yang kedua, X-nya sama dengan 1, berarti sekarang kita ngambil X-nya sama dengan 1 di sebelahnya. Y-nya sama dengan 3,51. 3,51 ada yang ini, yang di titik-titik ini. Oh, ternyata kalau dihubungkan ada di sini. Salah. Bukan ini. Yang ini. What? Tunggu. Oh, ini dia 10, 20. Ya sih, besar ini. Karena kuadrat. Kalau kuadrat tuh biasanya Y-nya naiknya cepet banget. Ini kan habis 3, 14. Habis 14, 31. Habis 31, 56. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat koordinat, nggak apa-apa ininya beda. Pokoknya, maksudnya, ini kan kelihatan ya, kalau yang X dia cuma loncatnya cuma satu-satu kan. Ini satu, terus ini satu. Tapi kalau yang Y, coba teman-teman lihat. Ini dari 0 langsung 10, dari 10 langsung 20, habis langsung 30. Ini 10, 10 loncatnya. Loncatnya sumbu X sama loncatnya sumbu Y nggak apa-apa berbeda. Tapi harus konsisten. Maksud saya begini, kalau misalkan X-nya itu loncat 1, ya berarti semuanya loncat 1. Kalau misalkan Y-nya loncat 10, ya ke atas ke bawah dia loncat 10 gitu ya teman-teman ya. Jadi harus konsisten. Oke. Sekarang kita sudah punya berarti yang X sama dengan 1. Sekarang kita cari X sama dengan 2. X sama dengan 2 di sini. Terus misal apa? Y-nya Y sama dengan 2 itu 14,0. 14,0 di sini ya. Titiknya ada di sini. Nah, terus habis itu setelah itu kita geser lagi jadi 3. Kalau 3 di mana? Oh, 3 ternyata temannya 31,6 di sini berarti. Nah, kalau 4 berapa? Oh, ternyata 56,17 berarti di sini. Nah, setelah dapat semua ini, kelipatannya harus sama. Tapi kalau misalkan X-nya sumbu X-nya mau kelipatan satu-satu, sumbu Y-nya mau 10-10, karena nggak mungkin ya kalau misalkan Y-nya kita gambar satu-satu juga, kan tinggi banget kan? Kejauhan gitu loh maksudnya, apa? Terlalu tinggi nanti. Jadi nggak apa-apa diloncatinya sama-sama satu-satu. Oke, kalau sudah gini, kalau kita sudah dapat semua titik-titiknya, bisa kita hubungkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bentar saya hapus ya titik merahnya. Nah, 56,17 dari mana? Ayo. 56,17 itu kalau misalkan 4-nya ini saya masukkan ke fx, jadi fx ini dia nanti hasilnya akan jadi 56,17. Nah, yang lain juga begitu. Kalau misalkan 3-nya ini saya masukkan ke fx, nanti hasilnya akan jadi ini 31,6. 21 begitu begitu juga kalau diteruskan 17. Nggak tahu saya nggak ngitung. 56,17 itu maksudnya 56,17 Mbak, pecahan maksudnya. Bukan 56, bukan 56 dan 17, bukan. 56,17. Itu satu bilangan, bukan dua bilangan. Kayak kayak bilangan 5,2, 5,3 itu loh maksudnya. Itu bukan yang dibingungkan, Mbak Fuada. Coba dimasukin. Atau mau dihitung? Susah banget 4. 5. Ya wes, ayo coba dihitung ya. Yang F sama dengan 4 ya. F sama dengan 4. F sama dengan 4. Ini contohnya susah banget sih ya akarnya. Berarti ini saya punya akar 20 kan ya. Per 4. Saya kalikan pi. Nah, kalau X-nya saya ganti 4, berarti semua X dalam persamaan saya ganti 4. Berarti di sini nanti saya kalikan 4 kuadrat ya. Nah, ini 4-nya bisa dicoret. 4-nya saya coret sama kuadratnya. Ya kan, berarti tinggal 4. Berarti saya punya 4pi akar 20. Akar 20 ini bisa disederhanakan nggak coba? Coba sederhanakan akar 20. Ayo, masih ingat nggak caranya? Nah, sama dengan
berarti dapat 4 pi. Akar 20 itu berapa kali berapa sih? 4 kali 5 kan ya misalnya ya. 4-nya bisa kita keluarkan dari akar jadinya 2. Jadi di sini saya punya 2 kali 4 kali pi, kali pi, terus saya punya akar 5 di belakang sini kan. Nah, sekarang pi-nya kan tadi belum dihitung, berarti saya punya 8 dikalikan 3,14 dikalikan akar 5. Akar 5 ini berapa ya? Boleh kalau misalkan dihitung pakai kalkulator. Bisa dihitung pakai kalkulator, boleh lah. Nah, nanti ini kalau misalkan dihitung pakai kalkulator hasilnya 56,17. Gitu ceritanya. Gitu loh, Mbak. Hah? 14 yang mana, Mbak? Oh, 3,14 itu maksudnya. 3,14 itu adalah nilainya pi tadi. Nilainya ini loh, mana sih? Ini adalah konstanta. Konstanta itu berarti dia selalu konstan. Nilainya pi itu dia sama dengan 3,14 atau sama dengan juga 22/7 ya. Aduh, terserah mau pakai yang mana. 22/7. Nah, sekarang kalau misalkan ini sudah jelas, pertanyaannya begini. Kalau misalkan grafik ini saya perluas ke arah kiri, maksudnya saya gambar ke kiri, ke sana. Gak usah ngitung teman-teman, gak usah ngitung. Saya perluas ke arah kiri, maksudnya nanti akan saya gambar untuk yang min 1, saya gambar untuk min 2, dan seterusnya min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Akan seperti apakah bentuknya kira-kira? Akan jadi lurus kah? Apakah jadi bengkok juga? Nah, karena fungsi yang kita punya ini adalah fungsi kuadrat, jadi kalau misalkan dia kita perluas ke kiri, kita lebarkan, bentuknya akan jadi seperti ini nanti. Nah, mangkok berdiri. Kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, apakah selalu seperti ini? Kalau misalkan persamaan kuadrat, apakah selalu seperti ini nanti bentuknya? Tidak, karena bisa juga dia ini, kalau ini kan ke sini ya, bisa juga dia nanti begini, macam-macam nanti ya. Tapi kalau pokoknya terbukanya kalau dia nggak ke atas, ya berarti ke bawah. Nah, yang grafik yang dicontoh ini kan menghapnya ke atas. Ini dinamakan terbuka ke atas. Kalau yang ini, yang merah kecil ini kan terbuka ke bawah karena dia ke bawah mukanya. Kalau 4 di dalam akar dikeluarin kok bisa jadi 2? Gimana? Ayo. Kalau misalkan saya punya 4 di dalam akar, kalau dikeluarkan kok bisa sama dengan 2? Akar 4 itu berapa? Ayo Mbak Marini. Ini kan kalau misalkan akarnya di atas ini nggak ada nilainya, di sini nggak ada nilainya, berarti kan dia akar 2 kan ya. Berarti apa? Untuk keluar dari akar, suatu bilangan itu harus ada 2 yang kembar. Berarti dia sama dengan 2 kali 2. Nah, kalau sudah begini berarti dia bisa keluarkan sama dengan 2. Lupa ya Mbak Marini ya, ayo. Awas loh. Oke, sekarang kita balik ke terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kalau kita melihat grafik yang dicontoh ini, dia kan namanya terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas itu berarti kita punya nilai minimum. Nilai minimum itu berarti nilai yang ada di pusat mangkoknya, di dasar mangkoknya. Di sini berarti nilai minimumnya ini berapa? Oh, dia ya 0, dia 0 berarti. Nah, kalau misalkan dia terbuka ke bawah, nilainya kan jadi di sini kan. Ini bukan lagi nilai minimum, tapi jadi nilai maksimum. Ya. Jadi
Kalau dia terbuka ke atas, dia punya nilai minimum. Kalau terbuka ke bawah, ya dia nggak punya dong nilai minimum, jadinya nilai maksimum karena dia paling atas. Segrafik ini yang paling atas, yang paling bawah kan ini, jadi dia minimum. Nah, segrafik ini yang paling atas kan yang ini atasnya ini, jadi dia nilai maksimum. Apalagi ya? Kok ada lagi nih harusnya nilai maksimum, nilai minimum. Cara mencari nilai minimum itu ada juga caranya. Saya kok lupa sih. Tunggu, ada rumusnya gitu loh. Apa ya? Di buku teman-teman ada kalau nggak salah rumusnya. Tapi kalau misalkan menurut saya kalau sudah melihat, kalau sudah bisa menggambar ini berarti sudah lumayan lah. Oke, terus nah, ini bisa kita cerminkan. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maksudnya dicerminkan terhadap sumbu X itu berarti kacanya di sumbu X ini. Yang jadi kaca di sumbu X ini, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ini. Nah, yang atas ini adalah fungsi kita yang lama. Yang ini ya, ini adalah fungsi kita yang lama. Yang di sini. Jadinya hasil pencerminannya ini adalah fungsi yang ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini, yang depan ini, yang di depannya X kuadrat, itu kan dia nilainya positif ya. Ternyata kalau kita tercerminkan yang di depannya nilai X kuadrat ini, dia jadi kebalikannya, jadi negatif. Kesimpulannya apa dari sini teman-teman? Kalau terbuka ke atas, kayak gini, kayak fungsi yang atas, itu A-nya lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 itu maksudnya apa? Dia akan selalu bilangan positif. Kan kalau lebih besar dari 0 kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan dia fungsinya terbuka ke bawah, berarti A-nya akan kurang dari 0. Artinya apa? Dia akan selalu negatif. Jadi kalau misalkan di depannya A itu ada minusnya, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa dia terbuka ke bawah ya. Gampang kan? Kayak gitu. Nah, sifat-sifatnya grafik fungsi persamaan kuadrat ini nanti ada macam-macam. Ada yang gimana dia perilakunya kalau dia itu nyerempet sumbu X, kalau misalkan memotong di sumbu X, memotong di sumbu Y, macam-macam. Kalau nggak salah di buku ada oh gini, kesimpulan misalkan Gx sama dengan Ax kuadrat kayak yang tadi ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh G bintang X. Maksudnya G bintang X itu hasil pencerminannya. Sama dengan min AX kuadrat. Dengan sumbu simetri adalah sumbu Y. Nah, sumbu simetri itu apa? Ayo, sumbu simetri. Kita balik lagi ke sini. Sumbu simetri itu apa maksudnya? Ayo teman-teman. Kalau misalkan saya punya persegi, ya kayak gini. Sumbu simetrinya ada berapa? Pernah kan waktu kapan ya? Ini waktu sekolah pokoknya ditanya begitu. Ya ada 4. Apa maksudnya sumbu simetri ini berarti? Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya apa? Sumbu simetri itu kayak apa sih? Sumbu yang kayak gimana? Saya hampir lupa tadi. Kalau nggak bahas sumbu simetri. Jika dilipat menjadi jadi sama. Ayo yang lain. Yang bisa membagi jadi 2 bagian sama besar. Jadi sumbu simetri itu kalau misalkan kita tarik, dia bisa membagi suatu bangun jadi dua bagian sama besar ya. Kalau misalkan ini, misalkan persegi ini, saya kasih ini misalkan, dia jadi 2 sama besar kan? Terus ini jadi 2 sama besar. Terus ini nggak tepat, biarinlah. Terus ini, aduh yang terakhir miring banget. Nah berarti sumbu simetrinya ada 4. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di persamaan kuadrat, dia juga punya sumbu simetri. Coba kita lihat persamaan yang atas.
Kira-kira sumbu simetrinya sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Kita lihat persamaan yang asli, yang atasnya aja. Kira-kira kalau misalkan di grafik fungsi yang atas, yang A-nya positif, sumbu simetrinya yang mana? Yang yang jadi sumbu simetri sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y. Kenapa kok sumbu Y? Karena kalau kita lihat ya, sumbu Y itu kan yang ini. Sumbu Y itu kan yang ini ya. Oh, sumbu Y itu kan yang ini. Kalau kita lipat, yang kalau kita lipat ke depan, teman-teman bisa ya membayangkan ya. Itu kan fungsinya akan ketemu nanti, ujung ini akan ketemu dengan ujung ini kan. Demikian pula yang pokoknya sepanjang garis ini nanti akan ketemu dengan sepanjang garis ini. Dia akan jadi sama besar. Sama-sama ketemunya. Berarti yang menjadi sumbu simetri adalah sumbu Y. Oke. Tapi apakah semua persamaan kuadrat begini? Tidak selalu. Misalkan saya punya persamaan dia di sini misalkan ya. Misalkan ya. Kecil ini. Yang menjadi sumbu berarti yang mana? Yang menjadi sumbu kan berarti yang ini, yang menjadi sumbu simetri. Nah, ini berarti apa maksudnya? Yang menjadi sumbu simetri berarti adalah X sama dengan 4. Ini kan di sumbu X kan? X sama dengan berapa? Sama dengan 4 dia. Ya. Jadi sumbu simetrinya kalau untuk grafik yang kecil ini adalah X sama dengan 4. Kalau ini X sama dengan 0, sumbu-sumbu Y berarti. Nah, itu nanti tergantung. Bisa teman-teman lihat saat teman-teman sudah selesai menggambar fungsinya. Nanti akan kelihatan simetrinya di sumbu berapa. Apakah di sumbu Y ataukah di sumbu X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan lain sebagainya. Nih, dengan sumbu simetri adalah sumbu Y dan memiliki titik puncak 0,6. Oke. Kita babnya yang untuk yang ini tinggal ini aja loh. Jadi ya setelah ini PR, terus minggu depan kita sepertinya sudah bisa maju ke bab yang kedua. Oh iya, X sama dengan 4, ya Allah. Terima kasih Mbak Mari nih. Tet. Iya bener-bener X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 kan di sini ya. X sama dengan 4 tuh di sini. Kalau ini X sama dengan 4. Terima kasih Mbak Mari nih. Ini adalah bukti kalau muridnya nggak ngantuk. Gurunya yang ngantuk. Aduh, aduh. Oke, sekarang nah ini di buku di halaman 243 ini ada yang menurut saya lumayan penting. Jadi gimana ya? Teman-teman nggak apa-apa sih kalau nggak pengen menghafalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau hafal kan jadi enak kan, kalau misalkan ada fungsi langsung ngerti, oh ini sifatnya begini 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 begini, gampang. Nah, itu bisa dilihat nanti di halaman 243. Nah, kalau teman-teman bingung D itu adalah apa, D itu adalah ini. Kemarin kan kita sudah belajar, kemarin kita sudah belajar ini ya, apa namanya, D. D itu sama dengan B kuadrat min 4 AC. Itu adalah D. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Misalkan grafik tidak memotong sumbu X, berarti A-nya lebih besar daripada 0, D-nya kurang dari 0. Fx lebih besar daripada 0, kayak gitu-gitu. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman apa ya maksudnya? Gambar terus melihat sifat-sifat ini ya sebenarnya nanti akan ngerti sendiri. Maksudnya nggak perlu dihafalkan. Tapi kalau misalkan waktu ujian saya rasa penting kalau misalkan ingat gitu loh. Ya paling nggak ingat dikit-dikit aja. Saya dulu juga nggak hafal kok, bisa lulus juga. Soalnya kalau saya mesti saya gambar. Daripada mengingat kan kayak banyak banget yang harus diingat. Jadi mending digambar jelek-jelekan.
Nah, kalau teman-teman tertarik melihat ini ketentuan-ketentuannya itu ada di buku halaman 243. Tadi saya baca. Nah, ini adalah contoh soal. Uji kompetensi 7.4. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum min 3 pada saat X sama dengan 2. Sedangkan untuk X min 2, fungsi bernilai min 11. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Aduh, ini ada rumusnya ini mestinya. Tadi saya belum mengeluarkan rumusnya ya. Tunggu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat rumusnya yang di mana, mending langsung lihat yang di belakang itu loh. Yang di belakang kan ada kesimpulan kan biasanya untuk setiap bab. Nah, itu langsung ada rumus-rumusnya. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum min 3 pada saat X sama dengan 2. Koordinat titik balik sebuah fungsi kuadrat. Jadi gini, kalau ada yang namanya koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu misalkan kita punya fungsi, itu nilai minimum atau nilai maksimumnya itu bisa juga dinamakan koordinat titik balik, ini ataupun ini. Nah, koordinat titik balik itu rumusnya min B per 2A koma D per 4A. Nah, sementara ini jangan gini sih pokoknya. Sebuah fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum min 3 pada saat X-nya sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2,3. Berarti kita tahu koordinat titik baliknya adalah 2 sama 3. Aduh, susah ya. Oke, nah sampai sini teman-teman ada yang punya ide nggak kira-kira gimana cara bikinnya ini? Ingat D itu adalah B kuadrat min 4AC. Bisa ini dibolak-balik kayak kemarin. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Jadi kan kita di sini bisa bilang kalau misalkan saya punya B kuadrat min 4AC per 4A itu kan sama dengan 3 ya. Terus kita juga bisa bilang, sementara itu saya juga punya min B per 2A, dia sama dengan 2. Sampai sini? Sampai sini gimana? Jadi nanti ABC-nya itu bisa kita utak-atik sedemikian rupa sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ini kayaknya lama banget ini ngerjakannya. Tadi saya asal comot juga sih soalnya. Selalu harusnya saya ingin dulu sih. Jadi kalau saya akan melakukan ini. Sedangkan untuk X sama dengan min 2 fungsi bernilai min 11. Iya Mbak Uni, tadi soalnya saya nggak kerjakan dulu gitu loh. Kita lihat persamaan ini saya kasih nama persamaan 1 ya. Terus ini kita kasih nama persamaan 2. Dari persamaan 1
Kalau misalkan saya kalikan silang, saya anggap ini 3/1 ya. Berarti B kuadrat min 4AC saya kalikan 1 sama dengan 4A dikalikan 3 ya. Berarti saya bikin gini, 12A. Terus sampai situ. Saya jadi bingung. Nah, terus dari persamaan 2 saya punya min B sama dengan 4A. Saya kalikan silang juga ini. Atau B, oh gini aja deh, sama dengan min 4A. Bisa nggak ya misalkan dimasuk-masukin? Nanti kita bisa mencari tapi kita nggak akan tahu C-nya. C-nya nanti udah yang lain. Jadi balik lagi ke persamaan ini, B kuadrat akan sama dengan 12A min 4AC nya saya transfer ke sebelah kanannya sama dengan, jadi dia jadi plus 4AC ya. Nah terus kita kan di sini sudah punya B sama dengan min 4A, ya enggak? Nah di sini sementara di sini kan kita punyanya B kuadrat, jadinya berapa? B kuadrat kalau misalkan B nya sama dengan 4A, B kuadratnya jadi berapa teman-teman? B sama dengan 4A, B kuadrat sama dengan berapa? Ayo. Ayo, kok nggak ada yang menjawab? Ayo. Saya jangan tinggal tidur loh ya. Kalau saya punya B sama dengan min 4A. Kalau saya punya B kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 16A kuadrat ya, jangan lupa. Jadi yang depan saya ganti sekarang. Ya tahu gitu tadi nggak usah dicari. 16A kuadrat. Coba sih masukin, balikin lagi 12A nya. Jadi min 12A min 4AC C sama dengan 0. Semuanya saya bagi 4 karena 16 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi 4 ya. Berarti saya punya 4A kuadrat min 3A min AC sama dengan 0 juga harusnya dibagi 4 tapi kan nggak bisa, jadi tetap 0. Nah ini yang harus kita faktorkan teman-teman. Susah juga ya. Kok bingung juga sih jadinya. Nah, kalau kita berhasil memfaktorkan ini, kita akan punya nilai A. Halo? Nah, sampai sini ada yang punya ide nggak cara memfaktorkannya gimana? Bisa sih, bisa. Ini pokoknya cuma tinggal utak-atik aja kok. Nanti kalau A-nya ketemu, kita bisa masukkan ke AX kuadrat plus BX plus C.
sama dengan fx. Terus nanti kita tes. Aduh, ini harus ada dihapus. Ini aja dihapus. Coba ya, misalkan di sini 4a kuadrat. Terus saya kurangi 3 plus C dalam kurung A sama dengan 0. Terus kalau A-nya saya keluarkan misalkan ya. Di sini saya jadi punya 4A min 3 min C sama dengan 0. Wah, iya. Berarti saya punya A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 3 plus C. Saya nggak ngerti ini bener atau enggak. Per 4. Kok jadi nggak karu-karuan gini sih? Harusnya ini mudah loh. Terus kalau A-nya sudah ketemu, dimasukkan ke AX plus C. Oh, B-nya belum ketemu. Oh, terus nanti A-nya yang sebelah kanan kita masukkan ke min B per 2A sama dengan 2. Nah, ini karena saya nggak yakin ini bener atau enggak, kita bahasnya next week ya. Maksudnya kita bahas, oh nggak bisa next week, karena next week nggak ada matematika. Kita bahasnya bulan depan berarti. Soalnya saya nggak yakin ini bener-bener nggak yakin bener atau enggak. Nah, teman-teman kalau mau mengerjakan boleh juga uji kompetensi 7.4 nomor 1. Tapi ini bukan PR kok. Ini sebenarnya soal yang mudah, soal yang biasa, cuman saya kok nggak ngerti ya ini gimana menyelesaikannya. Perasaan cara yang saya lakukan, pokoknya apa yang saya lakukan juga sudah benar. Tapi kok hasilnya nggak karu-karuan sih. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum min 3 pada saat x-nya 2. Hmm, misalkan saya punya fx ax kuadrat plus bx plus c. Hmm? Oh, iya kayaknya jembatan. Kayaknya saya tahu deh gimana. Tapi coba saya kerjakan dulu ya. Nanti kalau misalkan kita ngerjakan lagi terus ternyata saya salah lagi kan kita buang-buang waktu. Coba nanti ini utang saya deh. Ini saya ngutang, saya kerjakan lagi. Minggu depan nanti kita bahas. Tapi ini bukan PR kok. Maaf ya teman-teman. Nah, ini PR-nya yang beneran. Aduh, aduh. Nah, jadi misalkan misalkan kita punya apa namanya? Faktor-faktor dari fungsi kuadrat seperti misalkan kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 36 ya. Nah, itu kan nanti dia akan punya faktor. Dia akan punya faktor. Ini saya yakin kalau ada faktornya karena saya yang bikin soal. Nah, jika nanti teman-teman cari dulu faktornya berapa. Tentukan faktor-faktor. Iya, berarti dicari dulu faktor-faktornya. Jangan lupa. Jadi cari-cari dulu faktor-faktornya berapa. Kalau nanti sudah ketemu, nanti teman-teman gambar dengan menggunakan daerah asal fungsi sebagai berikut ini. Maksudnya apa daerah fungsi segitu? Berarti, aduh, kenapa ini? Nah, berarti kalau daerah fungsinya sekian, nanti kalau misalkan teman-teman bikin tabel, yang ini nilai X, yang ini nilai Y ya, teman-teman mulainya dari min 12, terus min 11, terus min 10,
dan seterusnya sampai dia sama dengan 7. Ini agak banyak, tapi kan kita waktunya 2 minggu. Ini kan PR-nya 2 minggu. Nanti kan kita ketemu lagi. Biasanya kalau minggu terakhir kan kita nggak ada matematika ya soalnya ya. Biasanya pelajaran yang lain. Nanti kita ketemu lagi tanggal 6. Jadi tanggal 6 Juni. Juni. Tanggal 6 Juni nanti kita ketemu lagi. Ini sampai 7. Terus ya udah sih itu aja. Nah, setelah itu kalau misalkan Y-nya nanti sudah ketemu semua, ini berapa, sudah ketemu semua, silakan teman-teman gambar. Jadi nanti teman-teman bikin gambar, terus teman-teman gambar. Atau gimana lah gambarnya, atau begini. Nah, udah sampai situ sudah saya anggap cukup. Jadi kalau sudah bisa menggambar, sudah saya anggap oh berarti sudah cukup, sudah bisa. Nah, tapi saya tawarkan bonus poin di sini, tidak wajib. Berdasarkan grafik fungsi yang telah didapatkan, sebutkan sifat-sifat fungsi tersebut, termasuk yang kayak terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, terus simetrinya bagaimana, dan lain sebagainya ya. Nah, habis itu, kalau itu sudah, yang kedua ini bonus bonus poin ini nggak hitung-hitungan sih, jadi cuman kayak apa gitu. Lah, terus yang kedua adalah apakah hubungan faktor-faktor yang dimiliki fungsi di atas dengan grafik yang didapatkan. Jadi gimana ya, ini nanti kalau saya jelasin nanti saya membuka rahasia. Jadi nanti teman-teman lihat apa sih peran dari faktor-faktor itu dalam grafik. Tadi kan teman-teman kalau misalkan punya fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 36 difaktorkan kan akan punya 2x. Jadi x1 sama dengan berapa, x2 sama dengan berapa, seperti yang kita punya pertemuan yang kemarin. Nah, setelah itu teman-teman kan bikin grafik. Nanti coba dilihat di grafik, kira-kira apa sih ini peranannya fx sama dengan bla 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 ini apa? Gitu ya. Nah, sampai sini untuk PR-nya ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas mungkin. Tapi kalau sejauh sudah bisa menghitung faktor sama sudah bisa menggambar, sudah saya anggap mengerti lah gitu cukup. Bonus poinnya tidak harus dikerjakan. Nah, dari sini ada pertanyaan. Batas pengumpulannya nanti kan kita ketemu lagi insya Allah tanggal 6 Mei ya. Ya pokoknya berarti paling lama 6 Juni maaf. Nah, yang penting gambar. Jadi paling lambat dikumpulkan Selasa tanggal 6 Juni sebelum kelas. Pokoknya sebelum kelas kita yang berikutnya mulai harus sudah mengumpulkan ya. Kalau ada yang mengumpulkan setelah kelas, wah saya mohon maaf nanti saya nggak bisa memasukkan nilainya karena apa sih maksud? Karena nanti kan akan kita bahas toh di pertemuan yang besok ini kan akan kita bahas kan PR ini kayak apa gitu. Nah kalau nanti teman-teman mengumpulkannya setelah kelas, ya kan berarti yang dikumpulkan adalah sesuatu yang sudah dibahas. Jadi menurut saya nggak bagus aja gitu. Loh Mbak Zulaika kamu baru datang. Jadi menurut saya nggak bagus aja gitu loh teman-teman. Dan saya harap teman-teman mengerjakan sendiri loh ya, biar ngerti. Soalnya begini, nanti teman-teman akan lihat sendiri kok, maksudnya nilainya teman-teman seperti apa. Saya nggak akan memberikan nilai kayak di bawah 75, apapun yang terjadi. Pokoknya, pokoknya teman-teman mengerjakan gitu aja sudah. Saya jamin nilainya di atas 75. Ceritanya 75 itu adalah nilai kelulusan kita. Jadi kalau misalkan standar itu 75 misalkan ya misalkan. Terus ada yang dapat, teman-teman ada yang dapat 70 gitu misalkan, itu berarti tidak lulus. Maksudnya di bawah standar gitu kan berarti. Ya jangan ngerjakan kalau sudah dibahas. Kalau ternyata belum mengerjakan, ternyata sudah dibahas di kelas dan videonya sudah diupload, berarti tidak perlu mengerjakan. Nggak usah mengumpulkan berarti. Nah, apa ya? Jadi saya nggak akan ngasih nilai di bawah 75. Pun itu salah semua. Walaupun itu salah semua, saya nggak akan ngasih nilai di bawah 75. Nah, pokoknya teman-teman, yang penting itu kalau saya ya, yang penting itu teman-teman ngerti. Itu berapapun nilainya nggak penting. Tenang saja, saya nggak akan
nggak kan kayak kasih nilai tidak lulus itu nggak mungkin banget itu. Yang penting usaha dulu. Ya saya ya boleh sih kalau mau diskusi silahkan, tapi jangan yang nyontek 100%. Terus habis itu nggak ngerti kan eman-eman gitu loh. Kalau nilainya jangan khawatir, pasti nanti bagus kok. Oke, sampai sini PR-nya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita masih punya banyak sekali waktunya, masih banyak banget waktunya ini. Belum kok Mbak Zulaika, nanti akan ada bonus. PR-nya udah jelas ya, mengumpulkannya nanti pokoknya sebelum kelas kita yang akan datang. Kalau misalkan ternyata teman-teman sibuk ya, waktu saya ngasih PR terus teman-teman sibuk nggak sempat mengerjakan dan ternyata PR sudah dibahas, nggak apa-apa. Biasanya saya itu misalkan saya ngasih 8 tugas, saya cuma ambil 4, atau saya ngasih 5 tugas, saya ambil 3 kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya saya ambil. Tapi ya jangan terus-terusan nggak kerjakan PR, nanti ya tetap kurang aja kalau misalkan terus-terusan ini. Iya, saya juga penasaran loh. Utang saya lah itu pokoknya. Tunggu-tunggu. Saya kayaknya punya contoh soal yang lain kok. Yang soal cerita. Rasa-rasanya ini. Oh, bukan. Tunggu. Nah, ini soal cerita sih tapi yang belum sempat kita bahas kayaknya. Oh iya, belum sempat ini. Coba kita bahas ini ya, satu soal lagi. Pekerjaan Pak Suradi adalah membuat talang air. Ia mendapat pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat kertasnya 3 bagian seperti yang terlihat di bawah gambar ini. Bantulah Pak Suradi menentukan ukuran X agar volume air yang tertampung maksimal. Tunggu, tunggu, tunggu. Hmm, Gimana ini kira-kira, ayo? Bantulah Pak Suradi menentukan ukuran X. Kalau talang air itu berarti airnya lewat nggak sih? Airnya harusnya lewat ya, jadi harus ada. Oh enggak, airnya nggak lewat. Bingung. Oh lewat, airnya lewat, jadi volumenya, bukan volume air yang tertampung sih sebenarnya, volume air yang dilewatkan maksimal. Nah kira-kira gimana? Caranya gimana? Ayo caranya gimana, ayo. Nah kalau misalkan soal cerita, itu kita yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Merubah. Berarti nilai tinggi X-nya harus sama. X sama X harus sama. Ketentuannya cuma yang di dasarnya itu 30 min 2X. Ini bukan, ini kan talang. Kalau talang itu kan airnya lewat ya. Jadi bukan volume yang harus dicari, sebenarnya adalah debit. Debit itu kayak gimana? Debit itu kayak banyaknya air yang dilewatkan persatuan per sekon gitu loh. Jadi kan nanti kan airnya kan apa keluar gini kan dari dalam sini kan ya, kayak gini, kayak talang kalau di rumah kita itu kan airnya lewat toh, menyalurkan air hujan kan dia, lebarnya 30 cm. Dia nggak ngasih pula ininya berapa, yang satunya. Super. Nah, anggaplah begini saja, kalau misalkan saya sederhanakan soalnya begini berarti. Nah, debit itu akan maksimal kalau ini luasannya, ini kan sebenarnya kan persegi gini kan ya, kayak persegi panjang gitu kan. Debit itu akan maksimal apabila luas persegi ini besar. Jadi dia apabila dia sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Semakin
semakin luas, semakin besar nilai luas, semakin besar luasan ini, luasan yang apa namanya, kayak apa sih ini itu, luas penampang. Nah, semakin besar luas penampangnya si talang ini, akan semakin besar juga debit ini, bukan volume. R-nya lewat, jadi ini debit. Nah, jadi kita harus mencari bagaimana caranya supaya ini paling luas. Nah, luas itu rumusnya apa? Luas itu rumusnya kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Misalkan saya kasih panjangnya itu adalah yang ini ya. Ini sudah ditentukan dia 30 min 2, 30 min 2x. 30 min 2x. Terus saya kalikan dengan R. Lebarnya pasti yang ini toh, yang ini kan. Saya kalikan dengan X. Jadi saya punya L-nya sama dengan berapa, teman-teman? Hati-hati Mbak Fatma. Ini kan yang satunya 30-nya nggak punya X. Nah, duanya kan punya X. Jadi yang satunya itu adalah apel, yang satunya itu adalah mangga. Jadi ada dua hal yang berbeda, nggak bisa langsung dikurangi loh ya. Harus hati-hati, lebih hati-hati lagi. Berarti setiap nilai yang ada di dalam kurung ini harus saya kalikan dengan X. Coba yang belakang dulu ya, saya kalikan yang min 2X dulu. Min 2X, saya kalikan X, berarti kan min 2X kuadrat. X-nya ada 2 kan, min 2X kali X. Ditambah 30X. Ini adalah persamaan luasan dari apa namanya, luas penampangnya talang. Itu adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencari nilai ekstrim, misalkan ini kan persamaan kuadrat kan ya. Jadi misalkan saya gambar, misalkan dia seperti ini ya, nanti persamaannya. Kan ini minus toh ya. Kalau minus kan dia terbuka ke bawah ya. Kalau minus kan berarti terbuka ke bawah, itu seperti ini ya. Katalah ini ada sumbu X di sini. Ini sumbunya. Ini misalkan loh ya, saya juga nggak tahu itu posisinya begini beneran atau enggak. Nah, nilai maksimal yang ada di dalam sini itu kan, ini saya punya nilai X, saya kasih nilai XM. Nah, yang sebelah sini saya kasih nilai YM. Apa maksudnya YM? Y maksimal. Yang XM adalah X maksimal. Nah, nilai Y maksimal itu kalau misalnya kita cari itu adalah min D. Tunggu, bener nggak min D per 4 aja? Saya paling benci kalau rumus-rumus pun. D per min 4 aja. Oh, min D per 4 habis ini. Nah, terus habis itu kalau misalkan nilai XM yang maksimal itu adalah min B per 2A. Nah, kalau kita ingin mencari nilai maksimal dari L ini, ya teman-teman ya, kira-kira kita pakai YM atau kita pakai XM? Bisakah kita pakai dua-duanya? Coba ditelaah. Jadi kalau misalkan saya punya, misalkan saya grafikkan ya persamaan kuadrat yang L sama dengan itu, jadinya itu seperti ini, seperti gambar yang di bawah ini. Berarti kan dia punya nilai maksimum kan ya, dia punya nilai maksimum. Nah, X maksimum itu kalau kita cari rumusnya seperti ini, min D per 2A. Y maksimum itu D per 4A per min 4A.
A itu apa sih? Ya kayak kemarin loh, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau kita ingin mencari nilai L maksimum, itu kira-kira kita pakai YM kah? Atau kita pakai XM kah? Atau bisa kita pakai dua-duanya? Ayo, gimana? Ayo. Kira-kira. Nah, jadi teman-teman di sini harus mengingat-ingat, maksudnya coba dipikir-pikir. Yang kita cari ini sebenarnya yang nilai maksimumnya daerah asal atau nilai maksimumnya daerah hasil. Kalau misalkan daerah asal, berarti yang maksimum yang mana, yang X atau yang Y? Kalau daerah hasil, yang maksimum yang mana, yang X atau yang Y? Nah, yang kita cari adalah nilai maksimum untuk daerah hasil. Jadi sebenarnya kita cari itu adalah si YM ini. Nah, sekarang kalau misalkan saya nyari XM dulu, bisakah kita ketemu YM? Bisa. Kalau kita nyari XM, misalkan saya pakai min B per 2A, terus saya ketemu XM kan, saya masukkan lagi persamaan. Semua X di sini saya ganti dengan X maksimum. Nanti hasilnya juga akan jadi L maksimum. Tapi kan, apa ya ngomongnya, terlalu banyak gitu loh. Maksudnya, stepnya nanti terlalu banyak. Tidak efisien maksudnya gitu. Nah, D itu coba saya saling papan tulis ya, ini nggak cukup teman. Min 2x kuadrat plus 30x L sama dengan min 2x kuadrat plus 30x. Nah, kalau misalkan kita mencari Y maksimum, atau di sini kalau karena ini di soal ceritanya itu adalah sama dengan L maksimum, ya, berarti saya harus mencari D per min 4A. Nah, D itu tadi sama dengan apa? D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu kayak rumus ABC kemarin loh, yang di dalam akar, tapi ininya per min 4A. Nah, sekarang coba sih kita hitung sama-sama. Berarti LM-nya ini berapa? B kuadratnya berapa teman-teman? Nilai B-nya berapa? Dari sini dulu kita cari nilai B-nya berapa. Dari persamaan itu kita dapat nilai A-nya berapa dulu? Nilai B-nya 30 ya. B-nya sama dengan 30. A-nya. Min 2. C-nya? Mbak Rohimah. Minusnya jangan ketinggalan Mbak Rohimah. C-nya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kalau ini semua sudah dapat, berarti kita masukkan B kuadrat. B kuadrat itu berarti adalah 30 kuadrat min 4. A-nya adalah min 2. C-nya adalah 0 per min, kok jadinya minus ya? Nggak boleh minus, ini harusnya hari ini bener-bener nggak pas. Oh, nggak minus. A-nya adalah min 2 kan? Hampir saja. Oke, berarti kita hitung LM-nya sama dengan berapa? LM-nya berarti 30 kuadrat berapa? 900. 900 saja ya, karena yang belakangnya ini kan ada yang dikalikan 0 ini kan ya. Jadi dia ini yang belakang nggak ada. 0 ini. Per berapa teman-teman? Per 8. Hasilnya sekarang berapa ini? Aduh, males ya ngitungnya. Aduh. Ini hasilnya kayaknya 10, 80 ya berarti. 10 gimana?
Udah dihitung aja wes. 11 ya. 900 dibagi 8. 11. 88 20. Bener ya? Oh? 62. Oh iya, itu 112,5. 112,5. Ya, ditanyain tadi sebenarnya apa sih? Coba kita lihatin. Berarti kan kita tahu luasannya adalah yang paling efisien itu adalah 112,5, 112,5. Coba sih kita lihat lagi. Tadi yang ditanyakan apa sih sebenarnya? Bantulah Pak Suradi menentukan ukuran X agar agar debit air yang tertampung maksimal. Oke. Berarti kita harus mencari X. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bahwa LM-nya sama dengan ini kan ya, yang maksimal. Ya ampun, tadi itu kita tuh harusnya nyari X-nya aja. Aduh. Yang ditanyakan kan mencari X-nya kan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalkan kita mencari X-nya, XM-nya berarti. Ini kan teman-teman sekarang sudah tahu luas penampang yang paling efisien adalah 112,5 ya. Sekarang kalau kita mencari XM, ini akan lebih gampang lagi karena dia cuma B per min B per 2A. Min B per 2A. Min B per 2A. Nah, berarti kalau misalkan ingin mencari X maksimum, tinggal masukkan min 30 per 2 dikalikan A-nya berapa? A-nya min 2. Berarti sama dengan min 30 dibagi min 4. Berarti sama dengan 30 dibagi 4. XM-nya berarti 7,5. Bener nggak? Bener. Nah, oh man. Nah, jadi boleh kalau misalkan tadi disuruh mencari LM, tadi saya nggak tahu, tadi saya pikir yang disuruh mencari itu luas penampang maksimumnya, bukan XM-nya. Bukan X-nya maksudnya. Kalau misalkan yang disuruh mencari adalah luas penampang maksimumnya, teman-teman boleh pakai YM, karena itu yang dicari kan sebenarnya kayak daerah hasilnya berapa yang maksimum gitu kan ya. Tapi kalau yang disuruh mencari adalah X-nya, boleh langsung pakai XM. Oke? Maaf ya, hari ini nggak konsen banget. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, perlukah kita melihat lagi tadi slide yang memuat PR-nya? Oke, kita lihat lagi ya tadi slide yang ada PR-nya. Oke, oke, oke. Ini ada di buku Mbak Lina. Uji kompetensi 7.4 nomor 1. Ya, ini soal yang belum ketemu. Aduh, aduh.
Nah, udah ya? Udah belum? Di screenshot. PR-nya perlu diperlihatkan lagi atau nggak perlu? Kira-kira? Oh, udah di foto ya udah. Saya coba sih tak lagi ya. Mana tadi slide-nya? Slide nomor 28. Nah, ini nih. PR yang mengumpulkannya masih lama, masih tanggal 6 bulan depan. Sebelum sebelum kelas pokoknya, sebelum kelas kita yang berikutnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang tadi itu utang saya. Maafkanlah, belum bisa menjawabnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita malam ini saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini, dan saya mohon maaf pada satu soal yang tadi saya belum bisa mengerjakan, akan menjadi hutang saya. Oke, kalau gitu selamat liburan. Ini kan soalnya Senin Selasa libur sih di kampus, saya nggak tahu teman-teman bagaimana. Dan karena besok puasa, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat mengawali bulan puasa ya, semoga puasa kita di sini lancar untuk yang puasa, dan tetap semangat pastinya ya. Walaupun puasa, kalau puasa misalkan teman-teman pengen mulainya agak malam juga nggak apa-apa, nanti bisa kontak saya. Misalkan mulainya setengah 10 atau gimana. Oh, nggak ada libur ya? Oke, sama dong kayak saya nggak ada libur. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.